Hey guys, selamat datang kembali ke Starlight Hero. Nah, jadi untuk topik hari ini kita akan ngomongin soal siapa yang ngestalk sosial media kalian gitu. Nah, jadi seperti biasa, nggak biasa sih, hari ini kita punya 4 file karena biasa kita punya 3. Jadi hari ini kita akan pakai 4 file. Nah, ini seperti biasa dimulai dari kiri ke kanan gitu. Nah, jadi ini yang file 1. Jadi kita punya ini file 1, yang kedua kita punya ini file 2, kemudian kita punya ini file 3, dan kita punya ini file 4 gitu. Nah, jadi untuk reading hari ini kita akan pakai deck atau pakai kartu yang sesuai dengan pilihan kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pilih file 3, aku akan pakai kartu ini untuk baca reading kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai file 4, aku akan pakai yang ini gitu. Nah, jadi kalian mau pakai yang mana, kalian bisa pilih dari sini gitu. Nah, bagi yang udah sering ke channel ini bisa langsung klik timestamp di bawah untuk file mana yang mau kalian pilih. Kemudian bagi yang baru pertama kali ke channel ini bisa dibaca dulu disclaimer yang di bawah gitu. Nah, jadi jangan lupa juga untuk subscribe, like, sama komen biar channel ini bisa grow dan bisa reach lebih banyak orang lagi gitu. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja readingnya. File 1, jadi untuk kalian yang pilih file 1, yang pilih untuk pakai deck Radiant Wise Spirit Hero, nah reading ini untuk kalian gitu. Nah, jadi siapa yang stalk sosial media kalian gitu. Nah, kalau di sini aku ngelihatnya ini adalah mantan kalian gitu secara jelas. Nah, mantannya itu mantan yang mana? Ini mantan yang pertama itu mantan yang toksik gitu. Nah, kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah mantannya mulutnya nyakitin gitu. Nah, kalau ada mantan kalian yang mulutnya itu baik, terus kayak karakternya baik, perangannya baik, nah itu bukan yang itu. Jadi kalian yang stalk sosial media kalian adalah mantan kalian yang mulutnya itu nyakitin. Kemudian yang ketiga, yang signnya lebih jelas lagi adalah mantan kalian yang pernah berhubungan badan dengan kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya mantan yang nggak pernah berhubungan badan dengan kalian, nah ini bukan mantan yang itu, ini mantan yang pernah melakukan hal tersebut dengan kalian gitu. Nah, jadi ini kenapa aku akan ceritain dulu kenapa mereka stalk sosial media kalian gitu. Nah, jadi yang pertama adalah jadi menurut aku mantan kalian ini adalah seseorang yang tipenya itu dulu ketika kalian masih pacaran dengan mereka itu tipe orang yang suka kayak membangga-banggakan atau kayak memamerkan apa yang mereka punya gitu. Nah, jadi apa yang mereka punya itu seperti materi, mobil bagus, rumah yang gede, kemudian achievementnya mereka dan keluarganya mereka. Nah, mereka itu suka pamerin gitu. Nah, mereka adalah tipe orang yang seperti itu, istilahnya yang kayak sombong lah gitu ya, sombong, suka pamer gitu. Kemudian setelah kalian putus, jadi ini kayaknya udah beberapa saat putusnya, udah beberapa tahun juga gitu. Nah, kondisi keuangan mereka yang dulu mereka pamerin itu menurut aku achievement mereka yang dulu suka mereka pamerin itu sebenarnya sekarang sudah menurun gitu. Ada mungkin beberapa dari mereka yang achievement atau kepunyaan mereka itu sudah hilang gitu, dan secara finansial yang dulunya kalian di bawah mereka, sekarang kalian ini sudah di atas mereka gitu. Nah, jadi ada rasa-rasa di dalam diri mereka yang pertama itu kayak iri gitu, iri ngelihat perkembangan kalian secara finansial dan perkembangan lainnya. Jadi kayak kalian juga glow up, kemudian cara berpakaiannya juga udah trendy gitu dan lain sebagainya gitu. Secara finansial, secara materi juga udah berkembang gitu. Jadi mereka ini sebenarnya sebagian dari hati mereka itu merasa kayak iri gitu. Jadi kayak mereka berpikir kayak kok bisa sih, padahal dulu dia tuh kayak gini. Cuman dalam beberapa tahun mereka kenapa udah bisa kayak menyamain
finansial aku gitu, achievement aku yang dulu gitu. Nah, jadi mereka itu ada rasa-rasa iri yang seperti itu gitu. Nah, kemudian yang lainnya kenapa mereka stalk sosial media kalian adalah karena orang ini sebagian dari hati mereka, isi hati mereka yang sebenarnya, mereka ini sebenarnya belum move on gitu. Nah, belum move onnya kenapa? Karena mereka ini merasa kayaknya mereka udah nggak bisa lagi kayak mengontrol kalian gitu. Nah, jadi perangai dari orang, dari mantan kalian ini, jadi mereka punya kayak toxic traits yang, atau kelakuan toxic yang kayak punya power control gitu. Jadi mereka suka kayak mengontrol orang gitu, jadi kayak power abuse gitu. Mereka suka kayak merintah-merintah orang ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Jadi mereka juga suka kayak memamerkan atau membangga-banggakan atau mengangger-jagokan powernya mereka gitu, yang mungkin juga belum tentu mereka itu punya kekuasaan banget gitu, tapi mereka suka kayak memamerkan hal tersebut. Jadi ini sebenarnya kayak anak manja atau anak mami yang ngandelin orang tuanya untuk pamer gitu, untuk dibangga-banggain gitu. Nah, mereka ini sebenarnya juga nggak punya achievement apa-apa gitu, dan achievement itu yang punya juga orang tuanya mereka gitu, tapi tetap suka mereka pamerin gitu. Nah, jadi salah satu dari kelakuan nggak baik mereka itu, mereka punya kayak power abuse yang tadi aku bilang gitu. Jadi mereka suka kayak ngontrol orang gitu, ngasih tahu orang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Terus juga ngasih tahu kalian harus ngelakuin ini itu gitu. Nah, jadi pokoknya mereka pengen apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian pakai, makan dan lain sebagainya sesuai dengan keinginannya mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan mereka atau kayak referensinya mereka gitu, misalnya mereka nggak suka orang yang makan pete misalnya, nah mereka nggak akan kasih kalian makan walaupun kalian suka makan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka makan pete tapi mereka nggak suka, nah kalian akan dilarang untuk makan itu, apapun alasannya gitu. Nah, jadi mereka punya kelakuan yang seperti itu, dan mereka ini sebenarnya merasa kalau kalian adalah salah satu orang yang paling bisa mereka kontrol ketika mereka bersama dengan kalian gitu. Jadi dari beberapa mantannya gitu, misalnya mereka punya 5 mantan gitu, nah kalian salah satunya, kalian adalah salah satu orang yang paling bisa mereka atur-atur gitu, paling bisa mereka kontrol gitu. Nah, jadi ada rasa di dalam diri mereka yang ketika sekarang mereka nggak bisa ngontrol kalian lagi, ada kayak rasa pengen mengontrol lagi gitu. Kalian tahu kan, kayak ambisi di dalam diri mereka itu kayak nggak terpuaskan gitu. Nah, jadi itu yang mereka kayak cari-cari gitu. Nah, jadi itu yang bikin mereka juga belum move on selain alasan-alasan lainnya gitu. Nah, jadi mereka kayak, gue pengen nih ngontrol orang ini gitu. Dulu ketika gue masih sama mereka itu, mereka gampang banget dikontrol gitu. Jadi kayak suatu ambisi atau kayak mereka kayak nggak kenyang gitu. Di dalam diri mereka itu ada suatu rasa yang nggak kenyang gitu, nggak dikasih, nggak apa ya, desire-nya itu nggak dipenuhi gitu. Jadi kayak ada suatu rasa lapar, tapi rasa laparnya itu kayak karena mereka nggak punya power itu lagi, dan mereka pengen ngerasain power itu lagi gitu. Dan mereka merasa salah satu orang yang bisa mereka gituin adalah kalian gitu. Kemudian alasan lainnya adalah karena mereka sudah tidak berhubungan badan lagi dengan kalian gitu. Nah, jadi salah satu hal yang bikin mereka nggak move on itu sebenarnya itu. Jadi mereka merasa pengalaman mereka dengan kalian dalam hal itu adalah salah satu pengalaman yang bisa bikin mereka merasa bangga gitu. Nah, jadi yang merasa bangganya itu mereka. Jadi mereka merasa kayak mereka itu wow banget gitu di dalam hal itu. Tapi belum tentu menurut kalian mereka wow gitu. Nah, ini kan kayak perasaan mereka gitu. Jadi mereka kan bebas ngerasain apapun gitu. Tapi mereka merasa di dalam pengalaman tersebut, pengalaman yang tadi itu, mereka merasa mereka itu
wow banget gitu, dan pengalamannya itu sendiri juga wow banget. Jadi mereka pengen ngerasain hal itu lagi gitu, dan mereka sekarang udah nggak bisa gitu. Beberapa dari mereka sudah berumah tangga gitu, tapi kayaknya menurut aku kalau mereka punya perasaan yang muncul seperti ini, pasangan mereka sekarang itu nggak bisa memberikan pengalaman yang bikin mereka merasa kayak wow gitu, seperti yang mereka rasakan dengan kalian gitu. Dan sebagian juga dari diri mereka pengen itu, beberapa dari kalian sudah punya pasangan gitu, beberapa mungkin belum gitu, tapi untuk bagi kalian yang sudah punya pasangan, mereka itu pengen sebenarnya kalian itu putus dengan pasangan kalian. Walaupun kalian gak end up sama mereka, mereka pengennya kalian gak end up sama siapapun gitu, karena mereka gak bisa berbesar hati untuk ngelihat kalian itu lebih bahagia daripada mereka. Jadi ini benar-benar adalah seseorang yang amat sangat toxic sekali gitu. Jadi mereka treats power kayak control abuse-nya itu, kayak power control-nya itu memang benar-benar toxic banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak end up sama mereka, kalian juga nggak boleh end up sama orang lain gitu. Kalian nggak boleh punya relationship baru sama orang lain, relationship bahagia sama orang lain gitu. Jadi mereka punya rasa yang ingin memiliki, ingin mengontrol gitu. Ingin memilikinya ini nggak sehat sebenarnya, karena mereka merasa kalian hanya boleh end up sama mereka gitu. Tapi mereka belum tentu di dalam lubuk hati terdalam mereka pengen end up sama kalian. Enggak, belum tentu. Itu hanya sebuah rasa atau keinginan dari desire atau hasrat yang tidak terpenuhi tadi gitu. Dan satu yang harus kalian perhatikan, menurut aku dengan keluarnya ini Nine of Swords di sini, mereka ini akhir-akhir ini sering banget keinget soal kalian gitu. Dan dengan munculnya The Chariot di sini, menurut aku dalam waktu dekat jadi kayak mungkin 1 sampai 6 bulan gitu, kalian akan ngedengar kabar dari mereka. Jadi kalau misalnya enggak secara langsung misalnya dari mereka, kalian akan dapat kabar secara tidak langsung. Tidak langsung ini adalah akan ada mutual friends, teman kalian, teman yang kenal dengan kalian dan teman yang kenal dengan mereka, yang akan ngontak kalian dan ngajak kalian ketemuan dengan si mantan ini gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena intensi mereka ini amat sangat nggak bagus sekali. Jadi ada 3 tadi yang aku bilang. Yang pertama karena masalah materi, kemudian yang kedua karena masalah power control tadi, dan yang ketiga itu adalah masalah hubungan kalian gitu, hubungan dengan tanda kutip gitu. Nah, jadi 3 hal tersebut adalah faktor yang bikin mereka akan kembali nyari kalian, kembali kontekan dengan kalian gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena pertama intensinya ini nggak bagus gitu. Kemudian yang kedua, ini orangnya amat sangat toxic sekali gitu. Jadi kalian sudah keluar dari kondisi dan hubungan yang toksik ini, jadi jangan kembali lagi gitu. Satu pesan aku kepada kalian, memori kalian yang baik tentang mereka, jadi kayak masa-masa ketika kalian pacaran dengan mereka, masa-masa bahagia, masa-masa indah, itu boleh disimpan gitu, tapi jangan terlalu ditempelin, jadi jangan dilekati gitu. Kenapa? Karena kalau kalian amat sangat melekati memori tersebut dan menginginkan kembali memori tersebut, ketika mereka kontak kalian lagi, kalian akan balik gitu. Nah, dan itu kalian akan kembali ke kondisi dan hubungan yang toksik seperti yang dulu gitu. Dan ini orang nggak berubah, belum berubah gitu. Malah yang ada menurut aku, mereka ini karena materi mereka dan achievement mereka sudah turun atau sudah mulai habis, mulai lenyap gitu, perangai mereka ini malah lebih nggak bagus daripada perangai mereka yang dulu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian kembali kepada mereka, jadi kayak balikan gitu CLBK, bisa-bisa kalian lebih di abuse oleh mereka gitu. Jadi jangan gitu. Kalau kalian punya memori yang baik, memori yang indah, memori yang bagus gitu, boleh disimpan. Kalian boleh kayak keep itu untuk diri kalian sendiri gitu. Jadikan pengalaman di perjalanan hidup kalian gitu. Gak apa-apa, tapi jangan dilekati, jangan kayak kepingin balik ke
salah satu scene atau salah satu episode bahagia kalian dengan mereka, karena kalian bukan akan kembali ke kondisi tersebut, yang ada kalian kembali ke hubungan yang lebih toksik dan kondisi yang lebih toksik gitu, karena power abuse-nya, power control-nya mereka, hasrat mereka ini sudah lama tidak terpenuhi gitu. Jadi ini sudah kayak ibaratnya orang kalau lapar, mereka udah lapar berhari-hari gitu. Jadi kalau ketika mereka makan, mereka akan makan kayak udah langsung balas dendam gitu makannya gitu. Jadi sama dengan hasrat mereka, mereka akan balas dendam hasrat tersebut. Jadi jangan sampai jatuh ke perangkapnya mereka gitu. Nah, jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 1 gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe untuk bantu channel ini grow lagi gitu. Nah, jadi aku akan tutup readingnya sampai di sini dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai PAL 2. Jadi untuk kalian yang pilih PAL 2 atau yang pilih pakai deck Golden Universal Tarot, jadi yang ini reading ini adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi topik kita hari ini adalah siapa yang stalk sosial media kalian gitu. Nah, jadi menurut aku ini adalah seseorang yang pernah berseteru atau kayak pernah bertengkar dengan kalian gitu. Nah, jadi pas kalian bertengkar, pas kalian berseteru dengan orang ini, mereka ini adalah mereka jadi kayak play victim gitu. Jadi kayak seolah-olah mereka korban di pertengkaran tersebut gitu. Jadi kayak kalian yang melakukan hal yang gak bener kepada mereka gitu. Jadi mereka kayak korban gitu. Padahal sebenarnya yang korban itu kalian, dan mereka cuman play victim, main victim biar mereka jadi kayak di winning side gitu. Jadi seseorang yang toxic sebenarnya. Jadi tapi menurut aku ini sebenarnya teman kalian gitu. Jadi temen, bukan mantan, bukan kayak anggota keluarga kalian gitu. Jadi kayak saudara gitu, enggak ini. Jadi ini sebenarnya lebih ke temen menurut aku. Jadi menurut aku ini adalah seorang teman lama gitu. Nah, jadi salah satu hal yang atau kayak hal yang bisa bikin kalian tahu ini siapa gitu. Ini adalah seseorang yang dari dulu itu suka banget saingan dengan kalian gitu. Nah, jadi dalam beberapa hal, jadi kayak pacaran, kayak sekolah, atau kayak misalnya pengen sesuatu. Jadi misalnya kayak misalnya contohnya ada sesuatu yang lagi hype gitu. Jadi mereka ini berlomba-lomba untuk ngedapetin hal itu. Kalau misalnya kalian punya, mereka juga harus punya gitu. Jadi kalau misalnya nilai kalian 10, mereka juga berlomba-lomba untuk dapetin nilai 10 gitu. Nah, jadi ini adalah seseorang yang amat sangat nggak mau kalah dengan kalian gitu. Mereka juga adalah seorang teman yang sudah kalian temenin dari masa kecil gitu. Jadi udah kayak banyak tahun gitu kalian berteman, sudah bertahun-tahun. Dan mereka adalah orang yang berada di samping kalian, berpura-pura bahagia untuk kalian, berpura-pura bahagia atas achievement dan pencapaian kalian. Padahal dalam hatinya mereka ini, mereka nggak suka banget sama kalian gitu. Dan ketika kalian bertengkar, ketika kalian berseteru yang tadi aku ceritain tadi, mereka ini bukan dengan tidak sengaja play victimnya ya guys. Jadi mereka ini memang sengaja gitu, memang sengaja membuang segala tanggung jawab yang sebenarnya harusnya ada di mereka, tapi dibuang ke kalian gitu. Dan mereka tahu dengan penuh sadar dan penuh keyakinan, mereka itu tahu kalau mereka yang toxic gitu, tapi tetap aja mereka buang tanggung jawabnya ke kalian. Kenapa? Karena mereka merasa kalian bisa digituin gitu. Dan ini orang siriknya itu nggak ketolongan ya guys. Kenapa aku bilang gitu? Jadi ada sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kalian masing-masing. Jadi menurut aku dari sini gitu, dari keluarnya kartu ini, menurut aku kehidupan kalian itu jadi kayak
sudah terbalik sekarang. Menurut aku mereka itu dulu berada di posisi yang lebih tinggi dari kalian di berbagai aspek dan kalian itu lebih rendah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah kalian bertengkar dengan mereka, roda ini sudah berputar gitu, berputar untuk kalian berdua. Jadi kehidupan kalian sudah berubah gitu, dari yang finansial dan aspek-aspek lainnya lebih rendah daripada mereka, kalian sudah berada di atas sekarang. Dan ini juga terjadi dengan mereka yang dulunya berada secara finansial di atas kalian dan aspek-aspek pencapaiannya itu di atas kalian, sekarang sudah berbalik, mereka sudah di bawah gitu. Dan mereka nggak suka dengan hal tersebut gitu. Jadi menurut aku setelah kalian bertengkar dengan mereka, kalian itu sudah mengalami dan menjalani banyak sekali hal-hal yang mengubah hidup kalian. Yang pertama, kalian itu sudah berhasil kayak menjinakkan monster yang ada di dalam kehidupan kalian. Aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian, tapi kalian itu kayaknya dulu itu selalu merasa terkontrol dan selalu merasa takut oleh suatu keadaan gitu. Ada suatu keadaan yang tidak bisa kalian hindarkan. Jadi kayak kalian kan nggak bisa lari dari suatu keadaan tersebut. Padahal kalian pengen lari dari kondisi tersebut, tapi ada sesuatu yang menghalangi kalian, yang bikin kalian nggak bisa keluar dari kondisi tersebut. Jadi kalian sekarang sudah berhasil keluar dari kondisi tersebut dan sudah berhasil menaklukkan atau menjinakkan sang monster tersebut. Jadi monster di sini bisa kayak orang, jadi kayak orang yang toksik, yang membatasi pergerakan kalian, kayak mengatur-ngatur kalian dan lain sebagainya. Jadi juga kondisi-kondisi di mana kayak mungkin kalian kayak sandwich generation yang harus menanggung beban keluarga atas dan bawah, contoh. Dan ada kejadian yang bikin mungkin orang tua kalian meninggal gitu. Jadi kalian terbebas secara finansial akhirnya karena kondisi tersebut, karena unfortunate tersebut gitu. Jadi ada hal-hal tersebut yang seperti itu, yang sebenarnya awalnya kalian susah secara keuangan karena kalian harus ngasih atas dan bawah gitu. Tiba-tiba satu sisi sudah hilang dan kalian jadi kayak punya kebebasan finansial yang bisa bikin kalian keluar dari poverty tersebut gitu. Jadi ada hal-hal tersebut yang terjadi di dalam hidup kalian dan itu bikin keuangan kalian itu amat sangat maju sekali di sini menurut aku. Dan mungkin dibantu juga dengan beberapa faktor yang lain kayak perubahan pekerjaan, kenaikan gaji, dapat bonus atau penghasilan tambahan lainnya gitu. Tapi ada finansial kalian yang sangat berkembang sekali di sini. Yang ini teman kalian ini tahu gitu. Yang si tukang sirik ini tahu, dan karena mereka amat sangat sirik dengan kalian, jadi aku merasa mereka kayak nggak ada di friend list kalian, tapi mereka tetap nyinyirin sosial media kalian gitu. Jadi mereka ngelihat kalian sudah keluar dari kondisi yang nggak menyenangkan tersebut, kemudian finansial kalian juga sudah berkembang, sudah berubah. Yang ketiga, kalian ini juga sudah glow up menurut aku. Dengan keluarnya The Star di sini, kalian ini bukan hanya glow up dari cara berpakaian, cara gerak-gerik kalian, cara berbicara, dari wajah kalian juga sudah make upan sekarang. Yang dulunya rambut pendek sekarang rambutnya udah panjang kayak princess gitu ya. Jadi mereka ini melihat dengan sangat jelas sekali 3 perubahan kalian di sini gitu. Jadi rasa iri mereka yang dulunya itu mungkin nggak sebesar, mungkin dari 1 sampai 10 dulu rasa iri mereka itu cuma 7 gitu. Sekarang karena mereka terbalik di kondisi yang gak enak, rasa iri mereka itu sekarang sudah kayak 10, bahkan udah melewati batas gitu, 11 atau 12 gitu. Jadi mereka amat sangat gak percaya sekali dengan perubahan dan pencapaian kalian sekarang. Kemudian mereka juga sebenarnya gak bisa tidur setiap malam karena perubahan kalian itu gitu. Mereka pengen nggak ngelihat perubahan kalian, jadi kayak nggak ngelihat sosial media kalian, tapi mereka nggak bisa. Mereka kayak punya hasrat
yang tidak terbendung yang bikin mereka ngintipin sosial media kalian terus gitu. Dan jadi ini kayak lingkaran setan, mereka nggak pengen lihat tapi mereka lihat gitu. Dan ketika mereka lihat, mereka jadi merasa miserable karena ngelihat pencapaian kalian. Dan setelah melihat pencapaian kalian, mereka akhirnya nggak bisa tidur gitu. Dan mereka ngelakuin ini terus dan terus dan terus dan terus. Bahkan ada beberapa dari kalian, teman kalian ini ngeliatin sosial media kalian setiap malam gitu. Jadi kayak udah obsesi gitu. Jadi karena mereka udah keseringan lihat, jadi udah kayak kebiasaan, udah kayak lingkaran setan. Jadi ketika sehari mereka nggak lihat sosial media kalian, atau misalnya kalian nggak update atau nggak ada perubahan muncul post atau story di sosial media kalian, mereka itu kayak cacing kebakaran gitu, cacing kena garam gitu. Jadi kayak kebakaran jenggot karena jadi mereka kayak merasa, apa sih pencapaian dia lagi, apa sih yang nggak dia post gitu, apa yang terjadi di kehidupan dia, gue harus tahu perubahan apa lagi yang terjadi di kehidupan mereka gitu, gue harus menang daripada mereka gitu. Padahal sebenarnya mereka udah nggak bisa menang lagi gitu. Jadi ini udah jauh banget gitu. Kalau misalnya kalian lomba gitu atau race gitu, ini udah jauh banget, mereka masih di titik start, nggak jalan-jalan, kalian udah mau finish gitu. Jadi pencapaian kalian udah banyak banget, udah yang benar-benar tersusun dengan rapi gitu, terlihat gitu. Jadi menurut aku di sosial media kalian itu amat sangat jelas sekali terlihat kayak timeline kalian gitu. Jadi bulan ini kalian ngapain, bulan depan kalian kemana, bulan 3 kalian beli apa gitu. Jadi kelihatan gitu, tersusun dengan rapi dan jelas semua pencapaian kalian gitu. Dan mereka masih berambisi untuk ngalahin itu semua gitu. Jadi mereka sebenarnya masih di titik start gitu, tapi ya namanya orang obsesi gitu ya. Jadi mereka kayak nggak sadar kalau ini udah nggak bisa dikejar sebenarnya, tapi mereka masih tetap pengen ngejar. Tapi mereka bukan berjalan maju, bukan tetap bukan jalan di tempat, malah udah mundur gitu. Udah yang mundurnya jauh banget gitu. Jadi udah benar-benar terbalik sekali kehidupan mereka dengan kalian gitu. Jadi kayak udah magnet gitu, udah berpisah, udah jauh banget gitu. Kemudian beberapa dari mereka, jadi aku sebenarnya ngelihat 2 orang di sini. Jadi kalau teman kalian, misalnya ini teman kalian, ada 2 orang, cewek sama cowok gitu. Tapi kalau misalnya hanya satu teman kalian, mereka punya suami yang juga sama toksiknya sama mereka gitu. Jadi suami istri ini kenal dengan kalian dan mereka toksik gitu. Dan suaminya ini suka ngompor-ngomporin teman kalian gitu, buat kayak ngejelek-jelekin kalian lebih jelek lagi gitu. Jadi beberapa dari teman kalian itu juga punya binatang peliharaan macam-macam ya, tapi yang di sini muncul itu adalah anjing gitu. Jadi teman kalian itu punya peliharaan anjing. Jadi ini adalah teman yang sangat toksik, bukan hanya teman kalian tapi malah suami atau istrinya juga toksik gitu, sama-sama toksik. Jadi dua-dua itu sama-sama nyinyirin kalian gitu sosial media kalian. Dan ya tau lah ya kalau misalnya orang ini toksik kayak gitu, mulut mereka juga toksik gitu. Jadi mereka juga ngikut ngomongin kalian di belakang gitu sama orang lain gitu. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri orang yang nyinyirin sosial media kalian gitu. Nah, jadi ya kita biarin aja gitu, malah kalau perlu kita post lebih banyak gitu, tambahin di sosial media kalian biar mereka lihat gitu. Sering-sering aja post gitu. Ya kalau mulut orang kita nggak bisa jaga ya, tapi kalau mereka iri atau dengki itu udah masalah mereka, nggak ada masalah ke kita gitu. Jadi jangan karena kalian denger cerita ini terus kalian merasa udahlah gue nggak usah post dulu, dia tuh teman baik gue, jadi gue kayak nggak enak gitu, hidup dia sekarang udah susah dan lain-lain. Nggak usah guys, biarin aja. Kalau kalian mau post ya post aja, itu page kalian, Instagram kalian, Facebook kalian, TikTok kalian gitu. Apa yang mau kalian post di sana post aja. Jadi itu nggak ada urusannya sama orang lain gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Terus aktifin notifikasinya jadi kalian tahu ketika aku update gitu. Nah, jadi aku akan tutup reading kalian sampai di sini. Jadi untuk hal 2 kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.
Hai PAL 3, jadi untuk kalian yang pilih PAL 3 atau pilih yang Tarot deck yang ini, yang Ethereal Visions, reading ini adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi topik kita hari ini adalah siapa yang stalk sosial media kalian gitu. Nah, jadi aku punya dua skenario di sini, tapi aku akan cerita dulu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah ini adalah rekan kerja kalian gitu. Dan rekan kerjanya ini kalian masih bekerja di sini gitu. Jadi masih bekerja, masih kayak punya hubungan kerja dengan orang ini gitu. Jadi masih berjalan sampai sekarang, sampai hari ini, sampai kalian nonton video ini masih jadi rekan kerja kalian gitu. Nah, jadi tapi ini adalah seseorang yang secara level atau secara posisi mereka ini lebih jauh di bawah kalian gitu. Jadi ini adalah seseorang yang menurut aku kalian adalah seseorang yang punya kekuasaan atau bisa mengambil keputusan atau bisa kayak ngambil langkah-langkah di kantor gitu. Jadi bisa bikin keputusan ini boleh, itu nggak boleh gitu. Jadi sudah punya kekuasaan atau power seperti itu. Jadi kalian adalah orang yang seperti itu. Sedangkan rekan kerja kalian ini adalah seseorang yang nggak punya kemampuan tersebut gitu. Jadi mereka mungkin nggak paling bawah sih layernya. Jadi nggak kayak lowest layer, tapi mereka kayak masih staff gitu. Jadi staff atau kayak senior staff gitu, tapi masih belum supervisor gitu. Jadi orang ini yang stalk sosial media kalian gitu. Nah, mereka stalknya ini kenapa gitu? Karena yang pertama, yang paling jelas adalah mereka merasa kalau kalian itu punya privilege di kantor. Jadi privilege-nya ini menurut aku sih kalian nggak ini ya, nggak ada hubungan atau relasi dengan bosnya gitu. Jadi bukan kayak saudara si bos atau kayak sepupunya si bos atau kayak pacarnya si bos. Kalian enggak gitu. Jadi kalian memang pure staff biasa gitu, staff yang masuk dengan interview jujur gitu, kemudian ya dapet kerjaan. Dan kalau misalnya kalian mencapai posisi kalian yang sekarang juga itu hasil kerja keras kalian. Jadi nggak ada KKN di dalam proses kalian untuk mencapai posisi kalian yang sekarang ini gitu. Tapi si teman kerja kalian ini merasa kalau kalian ini kayak punya privilege di kantor gitu. Jadi kalian dianggap kayak orang yang diistimewakan oleh bos dan oleh rekan kerja yang lainnya gitu. Jadi kalian kayak punya kemudahan dalam berbagai hal di kantor, di dalam berbagai aspek di kantor gitu. Dan mereka merasa kalau kalian ini bukan hanya KKN, tapi kalian itu kayak rada-rada cari muka sama bosnya gitu. Jadi mereka punya perasaan seperti itu. Mereka merasa kayak si PAL 3 ini kalau nggak cari muka mana mungkin mereka bisa sampai sekarang gitu, sampai posisi mereka yang sekarang. Nah, kalau mereka nggak cari muka mana mungkin mereka punya banyak-banyak kemudahan di dalam banyak aspek di kantor gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kemudahan ini kayak kalian pengen minta dokumen ke orang, gampang dikasih. Jadi kalian pengen cuti kapan aja, gampang dikasih. Jadi mereka merasa kalian punya sebagian power yang dimiliki oleh si bos yang nurun ke kalian gitu. Jadi kayak privilege kekuasaan itu kalian punya gitu, padahal enggak gitu. Padahal memang hanya seperti itu. Kalian kerja biasa aja, nggak ada yang namanya cari muka atau kayak kayak gombalin bosnya gitu. Jadi memang nggak ada gitu. Memang kalian purely kerja gitu, baik-baik kerja gitu. Dan memang kemudahan kalian, jadi kayak kalian punya kemudahan gitu beberapa aspek itu memang hasil dari kerja keras kalian gitu, hasil dari posisi kalian. Jadi posisi kalian memang ngasih kalian kekuatan atau kekuasaan untuk mendapatkan kemudahan tersebut di kantor. Walaupun sebenarnya kemudahan yang kalian terima itu enggak segeren atau wow yang dilihat si rekan kerja kalian gitu. Jadi mereka ngelihat kalian, jadi si rekan kerja ini ngelihat kalian kayak udah yang wow banget, yang kayak udah grand banget, yang kayak udah
gampang banget gitu, yang kayak udah duduk aja langsung udah dapat gaji, udah makan gaji buta, padahal enggak gitu. Cuman karena posisi mereka di bawah kalian dan kerjaan mereka ini lebih susah, kayak masih perlu lebih banyak tenaga, pikiran, dan dedikasi gitu, jadi mereka merasa kayaknya kalian itu gampang banget gitu. Padahal hanya karena perbedaan posisi itulah yang menyebabkan kemudahan tersebut, gapnya tersebut. Jadi kalau mereka, misalnya mereka duduk di posisi kalian, mereka juga akan dapat kemudahan itu sebenarnya, tapi mereka nggak tahu, mereka malah menganggap atau ngatain kalian itu kayak cari muka, gombalin si bos gitu, padahal enggak gitu. Dan kemudahan kalian juga didapat karena apa? Karena menurut perusahaan kalian atau menurut bos kalian gitu, jadi kayak direct reportnya kalian gitu, kalian ini adalah seorang karyawan yang amat sangat berharga gitu, jadi kayak valuable employee gitu, valuable asset gitu. Jadi memang seseorang yang sangat valuable yang harus mereka perlakukan dengan baik gitu. Kalian lihat di kartu ini si kelihatan nggak ya? Bentar aku ini dulu. Jadi si cewek ini megang kayak diamond atau kayak kristal gitu yang memang berharga gitu. Jadi memang mereka ini berharga gitu, dan kalau misalnya mereka tidak diperlakukan secara berharga, si cewek ini akan buang diamond ini ke sumur ini gitu. Jadi kayak analoginya itu kayak kalian pergi dari perusahaan itu gitu, atau tidak berdedikasi lagi, nggak ngasih pengetahuan kalian lagi, nggak kasih ide-ide cemerlang kalian lagi gitu, dan itu akan sangat merugikan bagi si perusahaan atau si bos gitu. Makanya kalian diperlakukan dengan baik gitu, dan bukan berarti orang lain diperlakukan dengan tidak baik, tapi ya sebenarnya sama aja, mereka juga diperlakukan dengan baik gitu. Tapi seperti yang aku bilang, karena ini ya guys, karena posisi mereka itu masih membutuhkan dedikasi atau tenaga yang masih lebih besar daripada yang kalian butuhkan gitu. Makanya mereka merasa kayak kalian itu gampang banget gitu, padahal sama aja sebenarnya. Kalau mereka punya posisinya kalian, duduk di kursinya kalian, mereka juga dapat privilege itu gitu. Nah, jadi memang kalian dianggap sebagai aset yang amat sangat valuable gitu, employee yang sangat berharga sekali. Makanya kalian diperlakukan dengan baik gitu, dengan baik dan benar gitu. Dan si rekan kerja kalian ini merasa kalau kalian ini nggak pernah ada judgment day untuk kalian. Jadi judgment day itu kayak kalian yang apapun yang kalian lakukan kayaknya bener aja gitu, nggak ada hal yang salah di mata si bos, apapun yang kalian lakukan gitu. Jadi semua bener. Jadi itu kayak dianggap sebuah extra privilege lagi gitu. Jadi yang pertama itu kalian dianggap punya privilege ya, kayak KKN gitu, cari muka atau gombalin si bos gitu, jadi kayak baik-baikin si bos. Dan yang kedua, kalian dianggap karena nggak punya judgment day gitu, jadi dianggap semua hal yang kalian lakukan itu semua benar di mata bos. Padahal ya sebenarnya memang apa yang kalian lakukan itu demi kebaikan perusahaan, demi kebaikan si bos dan kebaikan karyawan-karyawan yang lain gitu. Jadi menurut aku kalian bekerja itu selalu memikirkan banyak sisi gitu. Jadi kalian menempatkan diri kalian di sepatu karyawan, di sepatu si bos, atau di sepatu perusahaan. Dan yang paling penting itu adalah kalian nggak neko-neko gitu. Jadi maksudnya nggak ada kayak ngambil keuntungan sama sekali untuk benefit kalian, itu nggak ada. Jadi memang kalian bekerja dengan baik dan benar, jujur, lurus gitu. Memang jadi apapun keputusan yang kalian ambil atau decision yang kalian ambil itu memang selalu baik untuk semua pihak gitu. Tapi si teman kerja kalian itu nggak ngerti, malah mereka merasa kayak kalian itu nggak pernah punya judgment day, jadi nggak pernah kayak dihakimi atau kayak keputusan atau decision yang kalian ambil, langkah-langkah yang kalian ambil itu kayak nggak pernah salah di mata bos. Padahal sebenarnya ya itu yang udah aku jelaskan tadi gitu. Dan rekan kerja kalian ini adalah seseorang yang ramah di mata kalian. Nah ini bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena mereka ramah, baik,
bertutur kata baik, berperilaku baik di depan kalian, tapi padahal sebenarnya mereka punya sisi-sisi lain yang kalian nggak tahu gitu. Jadi kalau kalian misalnya wondering, kayak mikir siapa sih ini teman rekan kerja, nah bukan yang kelihatan jahat langsung di mata kalian. Jadi kayak misalnya di kantor misalnya ada seseorang yang udah lama nggak suka sama kalian, terus ribut terus sama kalian, itu bukan orang itu gitu. Ini adalah seseorang yang nggak pernah ribut sama kalian, yang selalu kayak melayani kalian dengan baik dan benar, dan berteman dengan kalian sebagai mana layaknya seorang teman yang baik dan benar. Tapi sebenarnya ini adalah seseorang yang punya wajah lain di balik topeng yang mereka kenakan sekarang. Kenapa? Karena mereka di alasan yang lain juga merasa mereka ini pengen apa yang kalian punya gitu. Jadi kayak mungkin kalian belum bebas secara finansial, tapi kalian punya finansial yang stabil, dan itu adalah salah satu hal yang mereka pengen gitu. Kemudian kalian punya posisi yang oke, yang sudah lumayan mapan gitu, dan itu yang mereka punya gitu. Dan menurut aku kalian juga punya sebuah keluarga atau kehidupan yang baik dan benar, yang rapi, yang ini yang kayak ya kehidupan yang baik gitulah ya, kayak dari keluarga yang baik, keluarganya juga maksudnya anggota keluarganya juga baik, kehidupannya juga baik, dan mereka juga pengen yang seperti itu. Mereka nggak punya gitu, dan mereka juga iri atas hal tersebut gitu. Banyak hal-hal di kehidupan atau di diri kalian, di pencapaian kalian yang mereka nggak punya, yang mereka pengen gitu. Dan mereka merasa mereka bisa dapetin hal itu, semua hal itu, kalau mereka snatch itu semua dari kalian gitu, dan ngambil itu semua dari kalian gitu. Jadi kalian harus hati-hati gitu. Teman kerja kalian yang satu ini ada indikasi di mana mereka yang akan ngomporin si bos, kayak jelek-jelekin kalian di depan si bos, biar kalian itu nggak jadi kesayangannya si bos lagi gitu. Jadi ini adalah orang yang punya mindset yang salah, kemudian pengertian yang salah, dan tujuan yang salah juga gitu. Jadi semuanya salah gitu. Jadi mereka nggak bisa capai apa yang kalian capai. Jadi mereka kan pengen apa yang kalian punya, mereka nggak bisa snatch itu dari kalian, mereka harus capai itu sendiri. Tapi mereka nggak ngerti, mereka menganggap bahwa kalau mereka jatuhin kalian, mereka akan bisa dapetin itu semua. Intinya kayak mereka, lilin mereka itu nggak hidup, tapi mereka ngelihat lilin kalian hidup. Dan mereka menganggap kalau mereka matiin lilin kalian, mereka bisa hidup gitu. Yang nggak bisa gitu, tetap mereka harus nyalain lilin mereka sendiri, baru mereka bisa terang gitu. Jadi ini adalah seseorang yang mindsetnya udah salah, pengertiannya salah, tujuannya juga salah, jadi makin salah gitu. Dan hal-hal yang mereka bisa lakukan itu adalah kayak hal yang gak baik gitu. Jadi kalian jangan, aku udah di beberapa reading aku sering ngomong sama viewers aku gitu. Jadi kalian jangan sepelekan sebuah statement dari seseorang yang tidak bervalue. Jadi kayak rekan kerja kalian ini anggapannya mereka kan levelnya, posisinya itu lebih rendah daripada kalian. Jadi kalian jangan anggap apa yang mereka bilang itu nggak akan berpengaruh ke si bos, karena reputasi atau posisi kalian sudah stabil gitu. Kalian harus ingat bahwa seseorang yang setiap hari dicekokin satu tetes racun aja gitu, setiap hari kalian cekokin, lama kelamaan orang itu akan mati gitu, akan modar gitu. Jadi bos kalian itu kalau misalnya setiap hari dicekokin racun oleh mereka, racun tentang kalian gitu, jadi kayak jelek-jelekin kalian, lama kelamaan akan masuk ke otaknya si bos gitu. Jadi kalian harus hati-hati dengan orang seperti ini gitu. Dan masalahnya mereka nggak ngasih tahu langsung, nggak ada secuil ciri-ciri pun atau secuil kelakuan pun yang bikin kalian aware kalau mereka ini nggak suka ke kalian. Malah kalian merasa ini adalah seorang pribadi yang baik banget gitu, kayak tutur katanya baik, perangainya baik, kelakuannya baik, sifatnya baik gitu. Ini tipe orang yang seperti itu. Jadi kalian harus sudah mikir ini siapa gitu, karena ada duri di dalam
daging kalian gitu. Ada orang yang bermaksud buruk kepada kalian gitu. Kalian harus hati-hati, ini orang nggak bagus gitu. Memang kalau dia jatuhin kalian, dia nggak akan dapetin apa yang bisa kalian punya, tapi dengan mereka bisa jatuhin kalian, posisi kalian itu juga akan hilang gitu. Ini mereka nggak akan dapet, tapi kalian akan kehilangan apa yang sudah kalian punya gitu. Kalian hati-hati gitu. Ini bukan rekan kerja kalian, ini bukan tujuan short termnya mereka gitu. Ini adalah sebuah long term game gitu. Jadi kalian harus berhati-hati gitu, harus jaga posisi kalian. Apa yang sudah kalian capai dengan kerja keras kalian sekarang ini harus dipertahankan gitu. Jadi kalian sudah harus mulai berpikir ini siapa, dan mencegah hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi gitu. Nah gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, sama subscribe biar channel ini lebih grow lagi gitu. Jangan lupa juga untuk tekan notification bell, jadi kalian tahu ketika aku update gitu. Jadi kalian nggak miss reading baru gitu, video baru gitu. Nah, jadi aku akan tutup reading kalian sampai di sini, dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai pile 4. Jadi untuk kalian yang pilih pile 4 atau yang pilih Dreamy Moonstero, nah ini readingnya adalah untuk kalian gitu. Nah jadi ini adalah pile terakhir, dan aku tadi udah baca pile 1, 2, 3, dan itu orangnya semua psycho semua. Jadi orangnya itu toxic banget untuk 3 pile tersebut, dan menurut aku pile 4 ini adalah pile yang paling bagus daripada 3 sebelumnya. Kenapa begitu? Nah kita akan langsung bahas gitu. Nah jadi topik kita hari ini adalah siapa yang stalk sosial media kalian gitu. Nah jadi ini adalah seorang teman lama menurut aku gitu, tapi teman lamanya ini sudah tidak kontekan lagi dengan kalian gitu. Nah jadi bukan berarti kalian pernah bertengkar atau kayak ada sesuatu yang bikin kalian nggak bicara lagi, enggak sebenarnya. Jadi ini memang hanyalah seorang teman yang seiring berjalannya waktu mereka udah nggak di circle kalian lagi gitu. Ini adalah seorang teman yang sudah sangat-sangat lama gitu ya. Sangat lama itu kayak udah 7 atau 8 tahun yang lalu, udah di atas itu. Bahkan kalian sudah berteman lebih dari lebih dari jangka waktu tersebut. Jadi sudah di atas 7-8 tahun gitu. Dan kalian dulunya ini adalah sepasang sahabat yang tidak terpisahkan, yang kemana-mana bareng gitu, kayak achievementnya itu bareng-bareng gitu. Jadi kayak seorang teman sekolah gitu. Jadi dan seiring berjalannya waktu banyak hal yang sudah terjadi pada kehidupan kalian masing-masing, dan mereka sudah nggak di circle-nya kalian lagi gitu. Jadi udah nggak di geng pertemanan kalian lagi gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian itu introvert dan nggak punya banyak teman gitu. Nah juga teman kalian sudah berubah gitu, bukan teman lama kalian yang satu ini lagi. Dan karena sudah lama nggak kontekan tersebut, jadi kayak kalian tahu ya, kalau misalnya kita udah lama nggak ngomong sama teman lama pun, sahabat pun, kayaknya udah kayak ada yang berubah di diri kita masing-masing. Jadi kayak di diri kita dan di diri mereka gitu. Lingkungan mereka juga udah beda, temennya juga udah beda, mungkin makanan kesukaannya itu juga udah beda, udah banyak banget yang beda dari dia, beda dari kita gitu. Dan somehow itu udah kayak udah nggak klik lagi gitu. Jadi bukan berarti kalian udah nggak kontekan, tapi kayak apa ya, bukan karena berantem atau apa guys. Jadi memang kayak hanya karena progres dan perubahan yang terjadi. Jadi ya itu, kita kayak udah nggak klik lagi gitu. Itu yang bikin kalian nggak temenan lagi gitu. Dan aku nggak merasa ini adalah seseorang yang toxic ya gitu. Mungkin beberapa dari mereka ada di friend listnya kalian, tapi beberapa juga enggak. Tapi mereka tetap ada ngelihat sosial media kalian, mau pakai akun realnya mereka atau pakai akun lain yang mungkin cuman mereka pakai untuk
ngeliat-ngeliat update atau follow-follow account yang mereka suka gitu, tapi mereka ngintipin sosial media kalian untuk secara pasti gitu. Nah, jadi ini adalah seseorang yang menurut aku dulunya itu kehidupan mereka nggak sebaik sekarang gitu. Nah, jadi dulunya itu mereka adalah seseorang yang hidupnya punya banyak masalah gitu, punya banyak masalah kayak dari muda gitu. Jadi dari masa kalian masih sahabatan gitu, mereka kayak punya masalah finansial atau masalah di rumah gitu. Jadi kayak kurang uang, kayak punya banyak masalah, keluarganya nggak akur gitu, sesama kakak beradik nggak akur gitu, atau papa mamanya juga nggak akur, atau ada disfungsi yang terjadi di dalam keluarga mereka. Jadi kayak papa mamanya itu nggak berfungsi secara baik dan benar sebagai papa dan mama gitu. Nah, jadi ada kewajiban-kewajiban yang papa mamanya ini nggak lakukan, yang harusnya mereka lakukan sebagai orang tua tidak dilakukan gitu. Nah, jadi ada hal-hal tersebut gitu. Mungkin juga sekolahnya itu bermasalah gitu. Jadi mungkin anaknya itu agak-agak rebel atau nggak mau belajar gitu. Tapi bukan yang to the extreme gitu. Jadi cuman kayak ya jasoso lah masalah sekolahnya gitu. Tapi bukan kayak anak-anak yang sampai terjerumus dalam obat-obatan atau kayak geng-geng motor gitu. Jadi nggak kayak gitu, masih dalam masih dalam standar wajar lah gitu. Mungkin ada beberapa yang bandel banget gitu ya, bandel banget yang kayak mungkin geng motor gitu, tapi itu mungkin hanya sebagian kecil dari kalian gitu. Tapi mayoritas dari teman kalian ini sebenarnya anaknya baik gitu, tapi karena masalah kondisi dan masalah keuangan dan situasi dan kondisi lah yang tidak memungkinkan, mereka ini jadi kayak yang nggak terlalu settle atau nggak terlalu stabil lah hidupnya gitu. Dan ada sebagian kecil dari kalian, teman kalian ini ada masa di mana mereka harus hidup sendiri gitu. Jadi hidup sendiri, nggak ada kayak tempat tempat bernaung lah gitu. Mungkin mereka punya tempat tinggal atau kayak punya pekerjaan gitu, tapi secara mental dan secara pikiran mereka nggak punya tempat bernaung gitu, nggak ada seseorang yang bisa disandarin gitu. Dan somehow pada masa kehidupan mereka yang seperti itu cuman kalian temennya mereka gitu. Nah, jadi ada juga masa-masa di mana mereka harus melakukan sesuatu yang tidak wajar untuk mempertahankan kehidupannya mereka gitu. Jadi nggak wajar itu misalnya kayak mungkin ada beberapa yang terlibat kayak kayak berantem di antara teman kerja karena memperebutkan sebuah posisi gitu, atau kayak harus rebutan makanan gitu, rebutan makanan, mungkin makanan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kayak di kantor mungkin mereka harus lebih kayak cari muka ke bosnya demi bisa mendapatkan suatu posisi yang stabil di perusahaan gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang agak melenceng dari jalur yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup gitu. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang amat nggak baik gitu. Jadi kayak bukan harus ngerampok untuk dapetin uang atau ngejual obat-obatan untuk dapetin uang. Jadi bukan yang kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan norma diri mereka yang harus mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup gitu. Jadi ini adalah seseorang yang ada masa-masa di dalam hidup mereka itu begitu dingin gitu ya, begitu sepi gitu. Jadi nggak ada yang bisa mereka andalkan. Aku nggak akan pakai kata kelam karena kalau kata kelam itu kan kayaknya udah yang negatif dan dark banget gitu. Tapi ya itu ada malam-malam atau ada hari-hari di kehidupan mereka yang sangat dingin sekali, di mana mereka nggak punya selimut dan nggak punya tempat bersandar gitu. Nah, jadi
ini adalah seseorang yang seperti itu. Juga ada hari-hari atau kondisi-kondisi di mana mereka itu banyak keinginan mereka yang tidak tercapai, dan cita-cita mereka itu nggak bisa mereka gapai gitu, dan mereka banyak mengalami kekecewaan gitu. Jadi kayak karena saking seringnya kecewa, mereka jadi kayak terbiasa dengan kekecewaan itu, dan itu bukan hal yang aneh lagi di dalam diri mereka. Jadi kayak udah lumrah sampai mereka merasa kayak, oh aku nggak perlu berharap deh gitu, karena pada akhirnya juga akan gagal gitu. Jadi mereka sampai takut untuk bermimpi dan takut untuk berharap gitu. Dan karena kehidupannya seperti itu, jadi mereka juga nggak punya privilege untuk menjalani kehidupan romantis seperti teman-teman mereka yang hidupnya baik-baik aja gitu. Jadi ini adalah seseorang yang fokus untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi, agar mereka bebas dari kondisi nggak enak tersebut gitu. Nah, jadi mungkin mereka berhenti bermimpi, tapi mereka tetap nggak berhenti berusaha gitu. Dan akhirnya setelah perjalanan yang panjang gitu, kalau menurut aku karena kehidupan mereka seperti ini juga, mereka karena sibuk merubah kehidupan mereka juga jadi hilang kontak dengan kalian gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa poin di dalam kehidupan mereka di mana mereka juga dipandang sebelah mata oleh teman-teman mereka gitu. Jadi kayak, ya udahlah, dia nggak usah ditemenin lah, setiap kali kita ngajak keluar dia nggak pernah ikut gitu, kayak nggak punya uangnya gitu. Jadi kita juga nggak mungkin setiap kali traktirin dia kan gitu. Nah, jadi ada juga orang-orang yang berkata seperti itu soal mereka, dan mereka juga bukan tipe orang yang kayak ngemis-ngemis gitu ya guys. Jadi kayak gue ikut dong, kayak gue pengen dong diajak hangout kemana, gue ikut dong gitu, gue temenan dong sama kalian. Nah, jadi mereka bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Walaupun mereka nggak punya uang, mereka juga nggak ngemis gitu, nggak minta-minta gitu. Nah, dan setelah perjalanan panjang tersebut, setelah bertahun-tahun nggak enak yang sudah mereka lewati tersebut, mereka akhirnya kehidupan mereka akhirnya berubah gitu. Nah, jadi sekarang menurut aku teman kalian ini sudah membaik kehidupannya. Bukan hanya membaik, malah mereka ini sudah punya banyak hal-hal dan aspek-aspek stabil di dalam hidup mereka. Jadi contohnya kayak finansial, karir gitu. Mungkin ada beberapa juga udah punya bisnis gitu, dan sudah banyak keinginan dan cita-cita dan goal mereka yang tercapai pada saat ini gitu. Jadi The Magician di sini menurut aku menunjukkan bahwa mereka sudah punya fully support di berbagai aspek. Jadi dari skill, dari waktu, dari skill, dari waktu, dari dari source. Jadi source itu kayak mereka kalau misalnya pengen bangun kafe, misalnya buka kafe, nah mereka punya source-nya itu gitu. Mereka bisa dapetin source yang baik gitu dalam berbagai hal. Jadi kayak misalnya bisa dapetin project manager yang baik gitu, bisa dapetin misalnya kafenya misalnya jual kopi gitu. Jadi mereka bisa mengakses biji kopi yang paling valuable atau paling mantep gitu, paling oke gitu, yang paling high level, yang paling grand lah gitu, yang bisa mereka mereka mau gitu. Jadi mereka punya akses ke banyak hal yang bisa mereka capai sekarang gitu. Bahkan untuk relasi pun mereka bisa punya akses ke relasi-relasi yang kadang-kadang orang nggak bayangin mereka bisa punya gitu. Nah, jadi ini adalah seseorang yang hidupnya itu sudah berubah 180 derajat gitu. Yang dari dulunya itu mereka hidupnya itu di poverty, sekarang sudah berubah menjadi seseorang yang stabil. Tapi ada sebuah hal yang harus mereka korbankan, yaitu kehidupan percintaan atau kehidupan romantis. Kenapa? Karena mereka nggak punya privilege untuk itu dulu. Sekarang ketika mereka punya privilege, pandangan mereka sudah berubah gitu. Jadi kayak mereka merasa kehidupan romantis itu udah kayak nggak terlalu penting lah untuk mereka, yang pertama. Yang kedua juga nggak terlalu ada gunanya gitu. Dan mereka
sekarang itu single, jadi teman kalian itu single tapi hidupnya itu sudah bahagia gitu, mereka sudah glow up secara fisik, secara mental, secara pikiran, secara finansial, secara waktu, mungkin juga sudah punya privilege waktu, mereka sudah bisa lebih santai daripada dulu gitu. Nah jadi ini adalah seseorang yang sudah glow up gitu, dan ya itu, tapi mereka harus mengorbankan, sudah banyak yang mereka korbankan gitu berdasarkan seiring perjalanannya mereka gitu, dan sampai sekarang yang belum mereka achieve adalah kehidupan percintaan gitu. Jadi kayak mungkin mereka juga nggak punya banyak banyak pengalaman dalam kehidupan percintaan gitu, bahkan sampai sekarang orangnya masih single gitu. Tapi mereka, bukan berarti mereka tidak bahagia hidup sendiri, ya mereka bahagia gitu, cuman mereka sudah terbiasa dengan hidup sendiri gitu. Jadi menurut mereka ya gue fine aja sendiri gitu, gue nggak kesepian gitu, gue udah punya banyak hal gitu. Jadi ya yang satu aspek ini yang nggak terlalu penting lah, walaupun mereka pengen gitu, tapi ya masih bisa lah dipending gitu. Jadi mereka masih menikmati apa yang sudah mereka capai selama ini gitu. Nah kemudian jadi ini sebenarnya adalah seorang teman. Jadi bukan berarti mereka nggak mau kontekan sama kalian lagi gitu, tapi kalian tahu lah ya, kalau udah terlalu lama nggak kontekan sama seseorang itu, tiba-tiba kita kontak lagi kayak ada yang aneh gitu. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Jadi mereka punya perasaan seperti itu gitu. Itu yang membuat mereka nggak mau kontak kalian sampai sekarang, walaupun dulu kalian sahabat lama yang nggak terpisahkan gitu. Dan mungkin mereka juga ngelihat kehidupan kalian sudah settle gitu. Menurut aku sih kalian yang pilih hal ini sudah settle, walaupun kalian belum married pun kalian sudah punya pasangan gitu. Beberapa dari kalian bahkan sudah married dan sudah punya anak gitu. Jadi mereka merasa oh ya udahlah nggak apa-apa, mereka udah bahagia gitu, sudah berkeluarga, punya suami, punya anak, sudah bahagia gitu. Ya biarkanlah temanku yang satu itu hidup berbahagia gitu. Jadi kita kalau nggak berjalan di jalur yang sama bukan berarti kita nggak temenan gitu. Nah jadi mereka masih menganggap kalian temen, cuman ya itu kalian sudah memang nggak kontekan sampai sekarang gitu. Nah jadi ini adalah seseorang yang stalk sosial media kalian gitu. Nah jadi memang benar-benar seorang teman lama lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian tahu siapa ini, terus kalian pengen kontak orang ini gitu, ya nggak apa-apa, kontak aja gitu. Mereka juga seneng gitu kalau kalian kontak, misalnya kayak temenan lagi, kayak sahabatan lagi gitu, karena ya perjalanan kalian juga udah lama gitu ya. Kalau misalnya terputus di tengah bukan berarti itu harus berakhir kan gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian merasa kayak oh ya udahlah udah lama nggak kontekan gitu, memang ada beberapa orang yang punya prinsip kayak yang apa yang sudah hilang ya udah hilang aja gitu, nggak usah dipaksa gitu. Kalau aku sih tipe orang yang aku pengen kontak sahabat lama aku lagi gitu. Tapi kalau misalnya aku rasa kayak mereka udah nggak in tune lagi sama aku, jadi kayak udah nggak klik lagi, ya udahlah nggak apa-apa gitu. At least aku udah berusaha untuk cari mereka gitu. Nah tapi aku nggak akan lanjutin kayak persahabatan itu lagi gitu. Mungkin kita bisa tetap jadi temen, tapi kalau untuk jadi sahabat mungkin udah nggak klik, tapi nggak apa-apa lah gitu, bukan berarti kita nggak bisa temenan. Nah aku tipe orang yang seperti itu sebenarnya. Jadi ya tergantung sama kalian gitu, mau kalian kontak, mau kalian nggak kontak ya nggak apa-apa gitu. Nah itu kebebasan kalian gitu. Cuman untuk hal 4 ini adalah seorang sahabat lama gitu. Nah jadi itu yang bisa aku sampaikan gitu. Nah mungkin sampai di sini dulu hal 4 gitu. Jadi ini hal yang paling waras gitu, jadi hal yang paling nggak bikin stres, karena yang 1, 2, 3 itu semua orangnya toxic banget gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian merasa tertarik untuk kayak oh gue kayaknya tadi pengen pilih hal 2 juga deh, nah gitu, jadi kalian bisa lihat ke situ hal 1, 2 atau 3 gitu. Nah jadi karena kita bisa pilih lebih dari satu file sebenarnya. Kalau misalnya kita pengen kayak misalnya oh gue pengen 1 sama 3, ya nggak apa-apa, bisa dilihat dua-dua. Bisa jadi memang 2 orang ini yang stalk sosial media kalian gitu. Nah jadi ya udah aku akan stop ngomong sampai di sini gitu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, sama subscribe biar
channel kita ini makin grow lagi gitu. Jangan lupa juga untuk turn on notification bell biar kalian nggak miss kalau misalnya aku posting video gitu. Nah jadi ya udah, aku akan tutup reading kalian sampai di sini dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.